Ya udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Indro selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek yang telah memberikan kesempatan untuk kami untuk dapat mempresentasikan mengenai tugas risk assessment untuk proyek pembangunan rumah tipe 45, di mana untuk kelompok kami itu terdiri dari beberapa orang, yaitu ada saya sendiri Agus Mustafa selaku moderator, lalu ada Alicia Puspa Kirana, lalu ada Azmi Hanifah, ada Dia Batari Harun, lalu ada Fatma Arkadia Absari, lalu ada Nada Siva Karimah, ada Najla Ramadian Gumanti, lalu ada Nova Adrian Kusmana, ada Syarif Hidayat, dan ada Tiara Rizky Maulidia. Oke, untuk yang pertama, resiko cedera akibat alat ukur yang disebabkan oleh penggunaan alat ukur yang tidak tepat atau alat ukur yang rusak, itu akan menyebabkan luka ringan hingga berat. Dapat disebabkan oleh pekerja bongkaran. Untuk probability-nya medium, impact-nya juga medium, rating risikonya moderate, dan kontrolnya kalibrasi alat ukur secara rutin, verifikasi pengukuran oleh tim independen, pelatihan staf pengukuran, dan dapat ditanggulanginya oleh mandor atau manajer proyek. Residual probability-nya low, residual impact-nya low, dan residual risk rating-nya sustainable. Untuk risiko tertimpa material bongkaran yang disebabkan oleh teknik pembongkaran yang tidak aman akan menyebabkan luka berat hingga kematian. Disebabkannya oleh pekerja bongkaran, probability-nya high, impact-nya juga high, dan risk rating-nya critical. Terus kontrolnya, penggunaan APD yang tepat, pemasangan safety net, pembatasan akses area kerja. Ditanggulanginya bersama pekerja, residual probability medium, residual impact-nya medium, residual risk rating-nya moderate. Selanjutnya, terhirup debu dari pekerjaan pembersihan disebabkan oleh kurangnya ventilasi dan APD akan menyebabkan gangguan pernapasan. Ownernya sama pekerja bongkaran, probability-nya high, impact-nya medium, risk rating-nya safer. Untuk kontrolnya, penggunaan masker, respirator, penyemprotan air untuk menekan debu, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Tanggulangannya juga sama pekerja, residual probability-nya low, residual impact-nya low, residual risk rating-nya sustainable. Selanjutnya, tersandung puing atau peralatan dapat disebabkan oleh area kerja yang tidak teratur, impact-nya luka ringan hingga sedang, disebabkan oleh
pekerja bongkaran juga, probability-nya high, impact-nya low, risk rating-nya moderate, kontrolnya sertifikasi operator, pengaturan lalu lintas alat berat, dan pengawasan yang ketat. Untuk yang dapat menanggulangi itu pekerja itu sendiri atau pekerja kebersihan. Residual probability-nya low, residual impact-nya low, dan residual risk rating-nya sustainable. Selanjutnya, kecelakaan kendaraan di lokasi dapat disebabkan oleh lalu lintas kendaraan proyek yang tidak teratur dan menyebabkan kerusakan properti hingga cedera serius. Penyebabnya dari pekerja bongkaran itu sendiri, terus probability-nya medium, impact-nya high, risk rating-nya 7, kontrolnya pengaturan kendaraan proyek, pemasangan rambu lalu lintas, briefing keselamatan rutin untuk pengemudi. Dapat ditanggulangi oleh petugas K3. Residual probability-nya low, residual impact-nya medium, residual risk rating-nya moderate. Oke, selanjutnya ada longsor dinding galian di mana caused by ketidakstabilan tanah, cuaca ekstrim, atau teknik penggalian yang tepat. Konsekuensinya cedera serius, kematian, kerusakan peralatan, keterlambatan proyek. This owner name centralnya itu member, di mana probability-nya medium, impact-nya high, dan risk rating-nya severe. Kontrolnya studi geoteknik sebelum penggalian, pemasangan sistem tanah atau shoring, lalu pemantauan kondisi tanah secara berkala. Kontrol owner name centralnya ada manajer proyek, di mana residual probability-nya low, residual impact-nya high, dan residual risk rating-nya severe. Selanjutnya ada pemadatan tanah tidak memadai, di mana caused by teknik pemadatan yang salah atau peralatan yang tidak sesuai. Konsekuensinya, penurunan tanah, kerusakan struktur bangunan, dan biaya perbaikan yang tinggi. Risk owner's name centralnya itu ada insinyur geoteknik, di mana probability-nya medium, impact-nya high, dan risk rating-nya severe. Kontrolnya penggunaan alat pemadat yang sesuai, pengujian kepadatan tanah secara berkala. Control owner-nya itu pada manajemen proyek, di mana residual probability-nya low, residual impact-nya low, dan residual risk rating-nya sustainable. Lanjut ada kontaminasi tanah, di mana caused by penggunaan material urukan yang terkontaminasi atau pencampuran dengan limbah berbahaya. Konsekuensinya, masalah lingkungan, sanksi hukum, dan biaya remediasi yang tinggi. Risk owner-nya pada manajer lingkungan, probability-nya low, impact-nya high, risk rating-nya severe. Kontrolnya, pengujian kualitas tanah sebelum digunakan, pemilihan sumber material urukan terpercaya, dan kontrol owner-nya itu ada pada manajer proyek, di mana residual probability-nya very low, residual impact-nya high, dan residual risk rating-nya moderate. Baik, yang selanjutnya yaitu ada letak atas jalan putus slope dengan cost by-nya desain yang tidak tepat, kualitas beton buruk, terus pengukuran yang tidak sempurna yang mengakibatkan ketidakstabilan struktur, penurunan bangunan, biaya perbaikan yang tinggi. Dengan risk owner-nya manajer proyek struktur dengan probability-nya low, impact-nya high, risk rating-nya severe, terus kontrolnya perencanaan desain yang teliti dan penggunaan beton dengan mutu yang sesuai spesifikasi. Terus kontrol owner-nya manajer proyek, residualnya very low dan residual impact-nya medium dan residual risk rating-nya sustainable. Selanjutnya dengan kegagalan struktur kolom atau pengulangan yang tidak sesuai, penuangan yang tidak sesuai, lalu dengan kesalahan pemasangan tulangan, kualitas beton buruk, pengecoran yang tidak sempurna, dengan konsekuensi
keruntuhan struktur, cedera kerja atau penghuni, kerugian finansial yang besar. Dengan list ownernya manajer proyek struktur, dengan probability-nya low, impact-nya very high, dan research-nya critical, dengan kontrolnya yaitu kontrol ketat terhadap material beton dan besi tulangan. Lalu kontrol ownernya manajer proyek, dengan residual probability-nya very low, residual impact-nya high, dengan residual ratingnya moderate. Selanjutnya retak atau deformasi ring balok. Dengan desain yang tidak tepat, beban berlebih, kualitas beton buruk akan mengakibatkan keretakan dinding, ketidakstandar atap, lalu biaya perbaikan. Dengan list ownernya manajer proyek struktur, probability-nya low, impact-nya medium, dengan ratingnya moderate, dengan kontrolnya yaitu pemilihan struktur akurat dengan mempertimbangkan semua beban. Dengan kontrol ownernya manajer proyek, residual probability-nya very low, residual impact-nya low, residual risk rating-nya sustainable. Baik, untuk selanjutnya ada pekerjaan dinding dan plesteran. Risk deskripsinya pertama ada jatuh dari ketinggian yang disebabkan oleh penggunaan perancang yang tidak aman atau tidak tepat. Kemudian akibatnya adalah cedera serius atau bahkan kematian. Risk owner name and role-nya itu ada site manager, probability-nya high dan impact-nya high. Risk rating-nya adalah critical. Kontrolnya yaitu inspeksi perancang rutin, pelatihan keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Control owner name and role-nya safety officer, residual probability-nya low, residual impact-nya medium, dan residual risk rating-nya moderate. Yang kedua, terkena jatuhan material yang disebabkan oleh penempatan material yang tidak tepat atau kurang hati-hati. Akibatnya adalah cedera kepala atau tubuh. Risk owner name and role-nya site manager, probability-nya medium, impact-nya high, risk rating-nya adalah severe. Kontrolnya yaitu penggunaan helm dan APD, penataan area kerja yang baik, pengawasan ketat terhadap penempatan material. Control owner name and role-nya safety officer, residual probability-nya low, residual impact-nya medium, dan residual risk rating-nya moderate. Selanjutnya ada iritasi mata atau kulit akibat semen dan gangguan pernafasan akibat debu yang disebabkan oleh kontak langsung dengan semen, paparan debu saat pemotongan bata atau pencampuran semen. Akibatnya masalah kesehatan jangka pendek atau panjang dan masalah pernafasan akut atau kronis. Risk owner name and role-nya adalah site manager, probability-nya high, impact-nya medium, risk rating-nya severe. Kontrolnya yaitu penggunaan APD, sarung tangan, serta kacamata, fasilitas cuci tangan dan mata yang memadai, pelatihan pengamanan bahan kimia, penggunaan masker debu, ventilasi yang baik, serta metode kerja basah untuk mengurangi debu. Control owner name and role-nya health officer, residual probability-nya low, residual impact-nya low, dan residual risk rating-nya sustainable. Selanjutnya adalah cedera muskuloskeletal yang disebabkan oleh pengangkatan beban berat secara manual dan akibatnya adalah nyeri punggung dan cedera otot. Risk owner name-nya site manager, probability-nya medium, impact-nya medium, risk rating-nya moderate. Kontrolnya yaitu pelatihan teknik pengangkatan yang benar, penggunaan alat bantu mekanis, dan rotasi tugas. Control owner name and role-nya yaitu ergonomi spesialis, residual probability-nya low, residual impact-nya low, dan residual risk rating-nya sustainable. Yang terakhir, yaitu kerusakan properti sekitar yang disebabkan oleh getaran dari peralatan dan jatuhnya material, akibatnya kerugian finansial dan keterlambatan proyek. Risk owner name and role-nya site manager, probability low, impact-nya high, risk rating-nya severe. Kontrolnya yaitu penggunaan metode kerja yang tepat, pemasangan pelindung area kerja, inspeksi rutin area sekitar. Control owner name and role-nya project coordinator, residual probability-nya very low, residual impact-nya medium, dan residual risk rating-nya sustainable.
risk description-nya itu ada pekerja jatuh dari ketinggian, penyebabnya itu kurangnya perlengkapan keselamatan, permukaan licin atau kelelahan pekerja, konsekuensinya ada cedera serius atau fatal, kemudian risk owner itu site manager, untuk probability-nya very high, impact-nya high, risk rating-nya critical, kemudian kontrolnya penggunaan wajib APD untuk semua pekerja dan pelatihan keselamatan kerja di ketinggian untuk semua pekerja. Lalu untuk kontrol owner-nya itu safety officer, untuk residual probability-nya low, residual impact-nya medium, residual risk rating-nya moderate. Untuk risk description material jatuh dan menimpa pekerja, penyebabnya itu penempatan material yang tidak tepat, angin kencang, konsekuensinya cedera pekerja dan kerusakan properti, risk owner-nya supervisor pemasangan, probability-nya very low, impact-nya high, risk rating-nya moderate, kontrol pemasangan jaring pengaman di area kerja dan penggunaan wajib helm keselamatan untuk semua pekerja di lokasi kerja, kontrol owner-nya logistic manager, residual probability-nya low, residual impact-nya medium, residual risk rating-nya moderate. Kemudian untuk risk description kebakaran akibat pengelasan, penyebabnya percikan api, material mudah terbakar di sekitar area kerja, konsekuensinya kebakaran besar, kerusakan properti, cedera kerja. Untuk risk owner-nya kepala tukang, probability-nya low, impact-nya high, risk rating-nya severe, kontrolnya penempatan alat pemadam api ringan di area pengelasan, kontrol owner-nya fire safety officer, residual probability-nya very low, residual impact-nya medium, residual risk rating-nya sustainable. Kemudian untuk kerusakan akibat penyimpanan tidak tepat, penyebabnya paparan cuaca dan penanganan yang kasar, konsekuensinya peningkatan biaya, keterlambatan proyek, risk owner-nya procurement manager, probability-nya medium, impact medium, risk rating-nya moderate, kontrolnya pembuatan prosedur penyimpanan material yang tepat, kontrol owner-nya warehouse supervisor, residual probability-nya low, residual impact-nya low, residual risk rating-nya sustainable. Untuk risk description pemasangan tidak sesuai standar, penyebabnya kurangnya pengawasan, pekerja tidak terampil, konsekuensinya kualitas hasil tidak memenuhi standar, perbaikan ulang. Untuk risk owner-nya QC manager, probability-nya medium, impact medium, risk rating-nya moderate, kontrol penyusunan dan sosialisasi pemasangan, sosialisasi SOP pemasangan yang jelas. Kontrol owner training koordinator, residual probability-nya low, residual impact-nya low, residual risk rating-nya sustainable. Kemudian untuk risk description-nya keterlambatan pengiriman material, penyebabnya masalah logistik, cuaca buruk, konsekuensinya penundaan jadwal proyek, risk owner-nya project manager, probability-nya medium, impact-nya high, risk rating-nya severe, kontrolnya pembuatan jadwal pengadaan dan pengirimannya terperinci, kontrol owner-nya procurement officer, residual probability-nya low, residual impact-nya medium, residual risk rating-nya moderate. Kemudian untuk risk description cedera akibat penggunaan alat tidak tepat, penyebabnya peralatan rusak, kurangnya pelatihan, konsekuensinya cedera pekerja, penurunan produktivitas, risk owner-nya tools manager, probability-nya medium, impact medium, risk rating-nya moderate, kontrolnya pelatihan penggunaan alat yang benar untuk semua pekerja, kontrol owner-nya maintenance supervisor, residual probability-nya low, residual impact-nya low, residual risk rating-nya sustainable. Terus untuk yang terakhir ada kebocoran atap setelah pemasangan, penyebabnya pemasangan yang tidak tepat, material cacat, konsekuensinya kerusakan properti, perbaikan ulang. Untuk risk owner-nya roofing specialist, probability-nya medium, impact-nya high, risk rating-nya severe, kontrol penggunaan material berkualitas tinggi dan pelaksanaan uji kebocoran,
sebelum finalisasi pemasangan, kontrol ownernya quality assurance, residual probability-nya very low, residual impact-nya medium, residual risk rating-nya sustainable. Lalu selanjutnya ada pada pekerjaan pemasangan lantai, di mana ada ketidakrataan permukaan urutan, itu disebabkan oleh pemadatan yang tidak merata dan mengakibatkan penurunan lantai tidak seragam dan terletak pada lantai. Risk owner next and roll-nya itu pekerja harian, lalu probability-nya itu medium, impact-nya high, risk rating-nya severe, kontrolnya pemeriksaan kerataan menggunakan water pass secara berkala dan pengawasan ketat. Lalu control owner yaitu manajer proyek, residual probability-nya low, residual impact-nya medium, dan residual risk rating-nya moderate. Lalu ada keretakan pada floor lantai, di mana disebabkan oleh campuran beton tidak sesuai dan curing tidak tepat, mengakibatkan perbaikan ulang dan penundaan jadwal. Lalu risk owner-nya itu pekerjaan harian, probability-nya medium dan impact-nya high, risk rating-nya severe, kontrolnya itu quality control campuran beton sesuai spesifikasi, lalu control owner-nya itu manajer proyek, residual probability-nya itu low dan residual impact-nya medium, serta residual risk rating-nya moderate. Lalu ada keramik lepas atau retak, disebabkan oleh pemasangan tidak tepat dan kualitas material rendah, mengakibatkan perbaikan ulang dan tambahan biaya karena harus membeli material ulang. Lalu risk owner-nya itu pekerja harian, probability-nya itu medium, impact-nya itu medium, dan risk rating-nya moderate. Kontrolnya itu pemeriksaan kualitas material keramik sebelum pemasangan, lalu kontrol owner-nya itu manajer proyek, residual probability-nya itu low dan residual impact-nya low, serta residual risk rating-nya sustainable. Lalu ada kebocoran pada lantai kamar mandi, disebabkan oleh waterproofing tidak sempurna dan nut tidak kedap air, mengakibatkan terjadinya rembesan air dan kerusakan struktur. Risk owner-nya itu pekerja harian, lalu probability-nya itu high, impact-nya high, dan risk rating-nya itu critical. Lalu kontrolnya itu dilakukan pelaksanaan tes kebocoran sebelum finishing, lalu kontrol owner-nya itu manajer proyek, residual probability-nya itu low, residual impact-nya medium, dan residual risk rating-nya moderate. Lalu ada lantai licin saat basah, disebabkan oleh pemilihan jenis keramik tidak tepat, lalu mengakibatkan resiko terjadinya terpeleset dan tuntutan hukum. Lalu risk owner-nya itu pekerja harian, probability-nya itu high, impact-nya high, dan risk rating-nya itu critical. Untuk kontrolnya itu dapat dilakukan pemasangan keramik dengan tekstur anti-slip dan penerapan prosedur pembersihan yang tepat untuk menghindari residu sabun. Lalu kontrol owner-nya itu manajer proyek, residual probability-nya itu low, residual impact-nya medium, dan residual risk rating-nya itu moderate. Lalu yang terakhir itu ada penurunan atau retak pada rabat, disebabkan oleh pemadatan tanah tidak sempurna dan drainase yang buruk. Lalu dapat mengakibatkan terjadinya genangan air dan kerusakan pada struktur bangunan. Risk owner-nya itu pekerja harian, probability-nya itu medium, impact-nya itu high, dan risk rating-nya severe. Kontrolnya itu dapat dilakukan dengan pemadatan tanah dasar yang memadai sebelum dilakukannya pengeboran rabat. Kontrol owner-nya itu manajer proyek, residual probability-nya low, residual impact-nya medium, dan residual risk rating-nya moderate. Oke, untuk berikutnya terdapat pada pekerjaan pengecatan baik indoor, outdoor, maupun pengecatan pada taman. Yang pertama itu terdapat description berupa cipratan cat, di mana cipratan cat ini disebabkan oleh proses pengecatan yang tidak sempurna dan tidak dilaksanakan dengan rapi. Konsekuensinya adalah gangguan pernapasan akibat bau yang menyengat, dan risk owner dan
name and role-nya itu pekerja pengecatan, probabilitasnya itu tinggi atau high dengan impact-nya medium, dan risk rating-nya adalah severe. Untuk kontrolnya itu adalah pemantauan dan penggunaan masker untuk pekerja pengecatan, pemilihan cat dengan bahan yang tidak menyengat baunya, control owner name and role-nya itu pekerja pengecatan, petugas K3 dan manajer proyek, residual probability-nya menjadi low, residual impact-nya medium, dan residual risk rating-nya moderate. Berikutnya masih dengan risk yang sama yaitu cipratan cat disebabkan oleh proses pengecatan yang tidak sempurna dan tidak dilaksanakan dengan rapi. Konsekuensinya adalah iritasi mata akibat tercipat cairan cat dengan risk owner name and role-nya pekerja pengecatan, probabilitasnya medium, impact-nya high, risk rating-nya severe, kontrolnya penggunaan kacamata pelindung untuk pekerja pengecatan, control owner name and role-nya pekerja pengecatan dan petugas ketiga, residual probability-nya menjadi low, residual impact-nya low, dan residual risk rating-nya menjadi sustainable. Berikutnya dapat cipratan cat disebabkan oleh proses pengecatan yang tidak sempurna dan tidak dilaksanakan rapi. Konsekuensinya adalah kerusakan properti akibat terciprat cairan cat dengan risk owner name and role-nya pekerja pengecatan, probability-nya high dan impact-nya high, risk rating-nya critical, kontrolnya pemasangan alat pelindung di area sekitar pengecatan, kontrol owner name and role-nya pekerja pengecatan, residual probability menjadi very low, dan residual impact-nya menjadi low. Residual risk rating-nya menjadi sustainable. Berikutnya terdapat resist distribution tumpahan cat disebabkan oleh ketidakteraturan peletakan cat dan ketidaksengajaan mengenai kaleng cat. Konsekuensinya adalah biaya ditambah akibat cat tidak dapat dipakai dan diperlukannya dan biaya pembersihan. Untuk risk owner name and role-nya pekerja bangunan, probabilitasnya medium, impact-nya medium, risk rating-nya moderate, kontrolnya perapian ulang area dan membeli alat untuk kaleng cat, control owner name and role-nya pekerja pengecatan, residual probability menjadi low, residual impact menjadi low, residual risk rating-nya menjadi sustainable. Berikutnya dengan risk yang sama yaitu tumpahan cat disebabkan oleh ketidakteraturan peletakan cat dan ketidaksengajaan mengenai kaleng cat. Konsekuensinya itu adalah terpeleset. Risk owner name and role-nya itu adalah semua pekerja atau semua orang, probability-nya low, impact-nya very high dengan risk rating-nya vertikal, kontrolnya adalah pembersihan segera bila terjadi tumpahan. Untuk control owner name and role-nya pekerja pengecatan atau petugas kebersihan, residual probability menjadi very low, residual impact-nya menjadi medium, dan residual risk rating-nya menjadi sustainable. Oke, selanjutnya risk description untuk tertangan listrik pada tekanan tinggi disebabkan oleh kontak langsung dengan kabel bertekanan dan isolasi kabel rusak. Untuk konsekuensinya ada residu, kematian, kerusakan peralatan, kemudian risk owner-nya supervisor teknik PLN, probability-nya medium, impact-nya high sehingga risk rating-nya severe. Untuk kontrolnya bisa dilakukan dengan penggunaan alat pelindung diri atau APD khusus kelistrikan dan pelatihan keselamatan kelistrikan, dan kontrol ownernya bisa dilakukan oleh manajer K3. Untuk residual probability-nya low, residual impact-nya medium sehingga residual rating-nya moderate. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan PNM listrik, di mana untuk penyebabnya yaitu pemasangan sikring yang tidak sesuai dan bisa juga kabel yang rusak. Untuk konsekuensinya terjadi kebakaran dan kerusakan peralatan listrik, risk owner-nya teknisi listrik. Untuk probability-nya medium, impact-nya medium sehingga risk rating-nya moderate. Kemudian untuk kontrolnya bisa dilakukan penggunaan sikring yang sesuai kapasitas dan penggunaan alat ukur listrik yang terkalibrasi. Untuk kontrol owner-nya dilakukan oleh manajer ketiga. Sedangkan untuk residual probability-nya low, residual impact-nya low sehingga residual risk rating-nya sustainable. Kemudian risk description selanjutnya adalah smart
satu pasangan, di mana penyebabnya bisa jadi karena aliran listrik belum diputus dan penggunaan alat yang tidak aman. Untuk konsekuensinya terjadi cedera dan juga kerusakan peralatan. Untuk listrik ownernya teknisi listrik, probabilitasnya medium, impactnya medium, sehingga ratingnya moderate. Untuk kontrolnya bisa dilakukan dengan memastikan aliran listrik terputus sebelum dilakukan dan tidak menggunakan apd yang sesuai. Untuk kontrolnya bisa dilakukan oleh manajer ketiga, residual probability-nya low, residual impact-nya low, hingga residual risk ratingnya sustainable. Selanjutnya, description ada data dari ketinggian, mana disebabkan oleh penggunaan tangga atau scaffolding yang tidak aman dan juga bisa ditimbulkan kehilangan keseimbangan pada proses tersebut. Konsekuensinya bisa terjadi cedera serius dan juga kematian. Untuk risk ownernya ialah teknisi listrik, probability-nya medium, impact-nya high, sehingga risk ratingnya safer. Kemudian untuk kontrolnya bisa dilakukan dengan penggunaan padat pada ketinggian yang aman dan juga pelatihan bekerja di ketinggian yang kepada para pekerja. Kemudian kontrol ownernya ialah manajer K3, residual probability-nya low, residual impact-nya medium, sehingga residual ratingnya moderate. Kemudian selanjutnya dari description korsleting listrik, mana untuk penyebabnya ialah pemasangan kabel yang salah dan penggunaan saklar yang tidak sesuai standar. Konsekuensinya kebakaran dan kerusakan peralatan listrik. Untuk risk owner yang teknisi listrik, probability-nya low, impact-nya medium, sehingga risk ratingnya moderate. Selanjutnya kontrolnya dapat dilakukan dengan penggunaan saklar berstandar SNI dan juga pemasangan sesuai diagram kelistrikan. Untuk kontrol ownernya bisa dilakukan oleh manajer K3, residual probability-nya very low, atas hasil ada residual impact-nya low, kemudian hingga residual risk ratingnya sustainable. Untuk description perusahaan selanjutnya itu ada kebocoran pipa, di mana penyebabnya pemasangan yang tidak tepat di pipa yang berkualitas rendah. Untuk konsekuensinya kerusakan properti, pemborosan air, dan juga akan ada biaya perbaikan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Untuk risk ownernya teknik sanitasi, probability-nya medium, impact-nya high, hingga risk ratingnya safer. Untuk kontrolnya bisa dilakukan dengan menggunakan material berkualitas dan juga pemeriksaan secara berkala terhadap hal tersebut. Untuk kontrol ownernya dilakukan oleh quality control, residual probability-nya low, residual impact-nya medium, hingga residual risk ratingnya moderate. Untuk risk description selanjutnya ada kebocoran atau instalasi tidak stabil dan juga drainase atau bocor. Untuk penyebabnya yang pertama, karena segel yang tidak tepat